Pernah nggak kamu pulang dari kerja, duduk di ruang tamu, dan langsung merasa overwhelmed? Lihat tumpukan barang di sana-sini, daftar tugas yang nggak ada habisnya, rasanya kayak ada yang ngejar terus, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Di saat seperti ini, kamu mungkin bertanya, apa mungkin hidup lebih ringan dan tenang? Nah, jawabannya ada di minimalisme. Hari ini, aku bakal kasih kamu 4 tips sederhana yang bisa bantu buang beban mental dengan mulai hidup lebih minimalis. Siap? Yuk kita mulai. Filsafat minimalisme adalah pendekatan hidup yang fokus pada kesederhanaan, baik dalam hal materi maupun pikiran. Prinsip dasarnya adalah hidup dengan hanya apa yang benar-benar diperlukan dan bermakna, sehingga menghilangkan segala bentuk hal yang tidak perlu, baik itu barang, komitmen, maupun hubungan yang membebani. Dengan berkurangnya beban tersebut, minimalisme bertujuan menciptakan ruang untuk hal-hal yang lebih penting, seperti kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian pikiran. Secara historis, konsep minimalisme dapat dilihat dari berbagai filosofi, seperti Stoicisme dari Yunani kuno. Para filsuf Stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kepemilikan materi, tetapi dari kontrol diri dan kemampuan untuk merasa puas dengan sedikit. Misalnya, Epictetus pernah berkata, "Orang kaya bukan yang memiliki banyak, tetapi yang puas dengan sedikit." Minimalisme modern yang muncul sebagai reaksi terhadap konsumsi berlebihan di era kapitalisme telah berkembang menjadi gaya hidup yang lebih luas. Ini mencakup segala hal mulai dari decluttering, menyederhanakan barang-barang yang dimiliki, hingga memperbaiki cara kita berpikir dan bagaimana kita menggunakan waktu sehari-hari. Intinya, dengan mengurangi hal-hal yang tidak esensial, kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar memberi kebahagiaan dan makna. Decluttering atau menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu adalah salah satu langkah pertama dalam minimalisme. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengumpulkan barang-barang yang tidak lagi memiliki nilai atau fungsi, dan tanpa kita sadari, barang-barang tersebut bisa membuat pikiran dan ruang kita terasa lebih berat. Ruangan yang penuh dengan barang-barang tidak hanya membuat kita sulit untuk bergerak, tetapi juga dapat memengaruhi pikiran kita. Penelitian dari Princeton Neuroscience Institute menemukan bahwa lingkungan yang penuh dengan kekacauan bisa membatasi kemampuan otak untuk fokus dan memproses informasi. Dengan kata lain, semakin berantakan lingkungan kita, semakin sulit otak kita bekerja dengan efisien. Hal ini bisa menyebabkan stres dan kebingungan. Pertama, mulai dari area kecil. Pilih satu area kecil di rumahmu, seperti meja kerja atau lemari pakaian. Fokuskan energimu di sana terlebih dahulu. Bertahap adalah kunci untuk menghindari rasa kewalahan. Kedua, gunakan metode keep, donate, toss. Setiap kali kamu mengambil barang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting dan berguna untukku? Ketiga, tentukan batasan. Setelah selesai menyeleksi, cobalah untuk menetapkan batasan baru. Misalnya, hanya memiliki 30 potong pakaian atau menjaga meja kerja selalu kosong setelah bekerja. Dengan begitu, kamu akan lebih disiplin dalam mempertahankan kesederhanaan. Keempat, jangan terjebak. Nostalgia. Seringkali kita sulit melepas barang-barang karena memiliki nilai emosional. Tapi coba tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini masih relevan dengan hidupku sekarang? Jika tidak, mungkin saatnya untuk melepas. Dengan melakukan decluttering, kamu akan merasakan kebebasan baru dalam hidupmu. Ruang yang lebih rapi dan teratur akan memberikan rasa tenang, meningkatkan fokus,
dan membuatmu merasa lebih ringan. Selain itu, menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi berguna juga membuka ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidupmu. Decluttering bukan sekadar tentang mengosongkan ruang fisik, tetapi juga tentang membersihkan ruang mentalmu dari beban yang tidak perlu. Salah satu prinsip inti dari minimalisme adalah memilih kualitas daripada kuantitas. Artinya, daripada memiliki banyak barang yang seringkali kurang bermutu atau jarang dipakai, lebih baik kita fokus memiliki beberapa barang berkualitas tinggi yang benar-benar bermanfaat dan bertahan lama. Barang berkualitas, meskipun mungkin harganya lebih mahal di awal, cenderung lebih tahan lama dan memberikan nilai yang lebih baik dalam jangka panjang. Ini juga mengurangi frekuensi kamu harus mengganti barang yang rusak atau tidak lagi berfungsi, yang pada akhirnya bisa menghemat uang dan mengurangi konsumsi berlebihan. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam siklus konsumsi. Membeli barang-barang murah hanya karena diskon atau tren sesaat, padahal barang-barang tersebut akhirnya jarang digunakan. Siklus ini bukan hanya membuang-buang uang, tetapi juga menciptakan lebih banyak kekacauan di rumah dan pikiran. Ketika kamu mulai memilih kualitas daripada kuantitas, kamu akan merasakan perubahan besar dalam hidupmu. Pertama, kamu akan lebih menghargai barang yang kamu miliki karena setiap barang punya nilai dan makna yang lebih dalam. Kedua, kamu akan merasa lebih ringan secara mental karena kamu tidak lagi dibebani oleh banyaknya barang yang jarang dipakai. Ini juga berlaku untuk hubungan dan aktivitas. Fokus pada hubungan yang berkualitas dan aktivitas yang bermakna, daripada mencoba menambah kuantitas interaksi atau kegiatan yang justru membuat kamu kewalahan. Dengan demikian, hidupmu menjadi lebih fokus, efisien, dan penuh makna. Karena kamu hanya menyimpan hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan nilai lebih. Di zaman sekarang, kita seringkali merasa harus sibuk agar dianggap produktif. Kalender penuh, janji temu bertumpuk, dan komitmen-komitmen yang datang dari berbagai arah bisa membuat kita kewalahan. Namun, terlalu banyak komitmen justru bisa mengganggu kesehatan mental, membuat kita stres dan kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mengurangi komitmen adalah salah satu langkah penting dalam minimalisme, tidak hanya untuk ruang fisik, tetapi juga untuk pikiran kita. Declutter pikiran berarti melepaskan beban mental dari tanggung jawab yang sebenarnya tidak perlu, sehingga kita bisa fokus pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Kita seringkali merasa terjebak dalam perangkap kesibukan, merasa harus selalu mengatakan iya pada setiap ajakan, proyek, atau tanggung jawab yang datang. Namun, penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa terlalu banyak komitmen bisa menyebabkan stres kronis dan kelelahan emosional. Hal ini berdampak negatif pada produktivitas, kesehatan, bahkan hubungan pribadi kita. Saat kita mengurangi komitmen yang tidak perlu, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk beristirahat, merenung, dan menikmati hal-hal yang lebih bermakna. Hidup akan terasa lebih ringan, dan pikiran pun lebih jernih. Dengan mengurangi komitmen yang tidak perlu, kamu akan merasa lebih tenang, memiliki lebih banyak waktu luang, dan fokusmu akan lebih terarah pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Hidupmu tidak lagi terasa seperti serangkaian tugas yang tidak ada habisnya, melainkan penuh dengan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Selain itu, kamu juga bisa lebih memperhatikan diri sendiri. Dengan pikiran yang lebih jernih, kamu dapat merawat kesehatan mentalmu dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Membebaskan diri dari tekanan komitmen yang berlebihan adalah salah satu cara paling efektif untuk declutter pikiran
dan menjalani hidup yang lebih tenang serta terfokus. Mindfulness adalah praktik untuk hadir sepenuhnya di saat ini tanpa gangguan dari pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Dalam hidup yang serba cepat dan penuh tekanan, mindfulness memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menemukan kedamaian dalam momen ini. Dengan berlatih mindfulness, kita bisa melepaskan beban mental dan fokus pada kebahagiaan sejati yang berasal dari kesadaran penuh. Dalam rutinitas sehari-hari, pikiran kita seringkali penuh dengan berbagai macam kekhawatiran, pekerjaan yang harus diselesaikan, janji yang harus dipenuhi, hingga mimpi yang belum tercapai. Pikiran-pikiran ini menciptakan beban mental yang besar dan menyebabkan stres. Mindfulness membantu kita melepaskan kekhawatiran tersebut dengan fokus pada momen saat ini. Menurut American Psychological Association, berlatih mindfulness secara rutin terbukti bisa mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Lebih dari itu, mindfulness dapat memperdalam rasa syukur dan kepuasan terhadap hidup yang kita jalani sekarang. Berlatih mindfulness secara teratur bisa membantu kamu lebih hadir di setiap momen, sehingga kamu merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupmu. Kamu akan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewatkan, senyuman orang di sekitar, keindahan alam, atau momen-momen sederhana yang membawa kebahagiaan. Lebih dari itu, mindfulness membuat kita lebih sadar akan pikiran dan emosi, sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam merespons tantangan hidup. Mindfulness juga bisa membantu mengurangi kecemasan dan stres. Ketika kita terlalu fokus pada masa depan atau masa lalu, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati saat ini. Dengan mindfulness, kita belajar untuk menghargai momen sekarang, menciptakan rasa syukur yang mendalam, dan melepaskan tekanan yang seringkali datang dari ekspektasi yang tidak realistis. Jadi, teman-teman, itulah 4 tips sederhana yang bisa kita mulai terapkan dari filosofi minimalisme untuk mengurangi beban mental. Ingat, minimalisme bukan sekadar mengurangi barang, tapi juga tentang hidup lebih bermakna, fokus pada apa yang penting, dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Hidup sederhana berarti menciptakan ruang, bukan hanya di rumah, tapi juga di pikiran dan hati kita. Kalau kamu merasa hidupmu terlalu rumit, mulai dari langkah kecil. Mungkin dengan decluttering barang-barang yang nggak lagi dibutuhkan, memilih kualitas dibanding kuantitas, mengurangi komitmen yang bikin stres, atau meluangkan waktu untuk berlatih mindfulness. Setiap langkah kecil ini bisa memberikan perubahan besar dalam hidupmu. Jadi, siapkah kamu untuk mulai hidup lebih sederhana dan membebaskan pikiranmu dari beban yang nggak perlu? Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa tips-tips tadi bermanfaat, share ke teman-temanmu yang mungkin lagi butuh inspirasi, dan pastikan kamu subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten self-improvement dari tim otak kiri, otak kanan lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.